Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Hari masih pagi dan dingin masih menyelimuti. Jadi minum kopi dulu, kopi morning supaya hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebagaimana waktu-waktu yang lalu, sebelum kita mulai ngobrol pagi kali ini mumpung kameramennya ada di rumah ini. Biasanya berangkat sekolah biasanya. Jadi gini, kita panjatkan dulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk semua saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel ini. Semoga sholawatnya itu tercatat sebagai catatan langit amal soleh untuk mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk semua pewer-pewer tercintaku yang selalu mendoakan kebaikan atasku dan keluarga. Semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semua juga. Kepada saudara kita siapa itu ya yang merequest bagaimana dia pakai bahasa apa itu, lupa aku, mengawini, menikahi atau apa, tentang hubungan seorang tuan dengan budak gitu ya. Itulah, administrasiku buruk sekali, aku sampai lupa ada di mana itu. Kalau mau cari lagi agak kesulitan ya, karena memang dari dari tab itu nggak bisa di copy langsung gitu. Kalau komen itu bisa di copy langsung enak, jadi dimasuk dalam file komentar yang perlu untuk dikomentari. Jadi gini, untuk yang request mohon sabar, aku belum bisa tunaikan, tapi dia sudah masuk dalam antrian ya. Kalau di Facebook itu sudah lama aku tulis, ada hampir 2 tahun yang lalu ya, ketika salah satu dokter dari UIN Yogyakarta itu menulis tentang itulah ya, dan aku sudah menjelaskannya tidak begitu, enggak. Jadi apapun yang namanya hubungan laki perempuan itu dalam Islam harus mengikuti sebuah proses yang namanya pintu pengabsahannya itu pintu nikah. Enggak bisa ujuk-ujuk tanpa nikah terus saenake dhewe memangnya kerbau apa ya. Tapi sabar ya. Karena ini kita lagi fokus tentang kamilah penolong Allah. Kemarin masih baru masuk seri pertama, insya Allah nanti sore seri kedua ya. Sekarang ngobrol pagi kita kali ini yang santai-santai aja, tetapi kenapa aku bilang santai itu nanti jawabannya ada pada sholat yang selalu kita baca ya, dalam setiap sholat kita sih. Jadi gini, aku tanya untuk seluruhnya pewerku, saudara muslimku. Kalau ditanya apakah kalian itu beriman kepada Allah? Ini sebuah pertanyaan retorik ya. Artinya pertanyaan yang sebetulnya si penanya itu sudah tahu jawabannya. Jadi ini sebuah retorik yang tujuannya untuk menegaskan, apakah kalian beriman kepada Allah? Maka kalau tanyaannya apakah kalian beriman kepada Allah, maka aku yakin semua saudara-saudara muslimku ya akan menjawab, ya kami beriman kepada Allah. Kan begitu jawabannya, mesti gitu ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ini pertanyaan retorika yang tujuannya untuk penegasan saja. Jadi aku sudah tahu jawabannya. Kalau aku tanya apakah
kalian beriman kepada Allah? Maka jawabannya, iya kami beriman. Maka kalau pertanyaannya cuma begitu, dijawab begitu juga sudah selesai, sudah memenuhi ya. Tuntutan dari si penanya akan jawaban itu sudah memenuhi. Tapi coba kita belajar expand dulu. Ya. Kita belajar expand, naik lagi pertanyaannya. Beriman kepada Allah itu yang bagaimana sih? Coba. Kalau ini bukan retorik lagi ini. Ya, ini sudah masuk ke intipati ya, sehingga tidak seperti tadi. Apakah kalian beriman kepada Allah? Iya, kami beriman kepada Allah, gitu. Itu tidak perlu mikir itu. Itu sudah apa ya? Sudah otomatis lah ya. Terjawab automatically. Cuman kalau expand, seperti tadi aku bilang, pertanyaannya meningkat lagi nih. Ya wes, aku percaya dan memang seharusnya kalau kita Islam, Muslim ya kita beriman kepada Allah. Cuman kalau kita expand itu tahapan pertama sudah selesai. Aku ulangi lagi. Beriman kepada Allah itu yang seperti apa? Gimana sih beriman kepada Allah itu gimana? Coba ya. Kan jadi tidak sesederhana itu. Kalau pertanyaan yang pertama tadi sederhana banget. Iya kami beriman, selesai. Tapi setelah tahap pertama selesai, kita masuk ke tahap kedua. Nah, sekarang kalau beriman kepada Allah itu sing piye, sing ya opo, yang bagaimana? Aktualisasi dari iman kepada Allah itu yang bagaimana sih? Ya, aku sering tanya ini dan memang kadang-kadang jarang yang tahu. Ya. Oke, jadi gini, kita sekarang diskusi tentang beriman kepada Allah. Ya, Insya Allah besok kita diskusi tentang beriman kepada Rasul. Gitu, ya. Supaya nanti ujung-ujungnya kita tahu siapa itu Allah, siapa itu Rasul. Ya. Ujung-ujungnya lagi supaya kita tidak salah dalam memahami Quran surat 3 An-Nisa 81. Ya. Kalau Depak memberikan perikop itu adalah janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad SAW. Artinya kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Dan semua publik mengikuti kerangka berpikir yang diajukan oleh Depak. Pertanyaannya, benarkah surat 3 atau Ali Imran nomor ayatnya 81 itu adalah sebuah janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Kanjeng Nabi Muhammad? Coba. Hati-hati, karena pemahaman ini menjadi keliru dalam memahami pesan yang mau disampaikan oleh surat ini, karena pijakan awal pemahamannya sudah keliru, starting pointnya keliru tentang siapa Allah, siapa Rasul keliru. Jadinya ya seperti ini, ya. Bagaimana memahami surat 3 Ali Imran 81 ini? Kok bisa perikopnya diberi judul janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad? Ya, itu nanti akan kita bahas khusus, tapi ini introduction-nya saja, cuman ini seperti bola salju. Pertama aku tanya dulu, bagaimana beriman kepada Allah itu bagaimana? Ya, supaya kita jelas ya. Kita lihat dari konsekuensi logisnya ya. Kalau kita beriman kepada Allah, itu konsekuensi logisnya dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah. Makanya aku bilang tadi, kita santai-santai sajalah. Toh jawabannya ada di surat yang setiap hari kita baca dalam kita sholat ya. Kalau 17 rakaat berarti
17 kali baca, belum sholat sunnahnya berapa kali baca. Yang jadi masalah tiap hari kita baca, kita ngerti enggak apa yang kita baca. Itulah sebabnya aku lebih menitik beratkan bagaimana kita memahami pesan-pesan Al-Quran itu. Jadi ngaji itu sudahlah, nggak usah borongan, nggak usah banyak-banyak, 1 lembar 2 lembar, tapi yang kontinu tiap malam. Nggak usah banyak-banyak, tapi pahami pesan yang mau disampaikan apa, supaya kita tidak salah memberikan responnya gitu ya. Seperti surat Al-Fatihah ini kan dibaca terus, tapi sebagaimana kita paham ya belum tentu ya. Maka ketika kita ditanya, apakah kalian beriman kepada Allah? Iya. Terus beriman kepada Allah itu bagaimana sih, seperti apa sih aktualisasinya gitu. Maka surat Al-Fatihah menjawab. Aku jelaskan dulu surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah ini adalah surat pembuka, makanya dia di depan dikasih nama Al-Fat, ya, pembuka. Ini memang debatable, tapi aku mengatakan bahwa firman yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Fatihah, karena dia di depan, maka dia disebut pembuka. Jadi bukan Iqra ya. Ini pendapatku, nanti kalau kamu masih mengikuti pendapat mainstream silahkan. Dan kalau kita lihat sirah Kanjeng Nabi itu sudah jelas banget. Jadi Kanjeng Nabi ke Gua Hira itu Kanjeng Nabi sebetulnya sudah menerima firman lewat mimpi. Yang seolah-olah ada cahaya itu memisahkan antara gelap dan terang. Ya. Seret gitu. Itu kalau kita lihat itu hadisnya itu yang meriwayatkan siapa aku lupa, itu ada di buku Sirah Kanjeng Nabi yang ditulis oleh Abdurrahman Furi nggak salah, yang juara penulisan sejarah Kanjeng Nabi itu. Ya. Jadi Al-Fatihah itulah yang membimbing Kanjeng Nabi mengapa beliau menyendiri ya di Gua Hira. Baru nanti turun yang Iqra itu, yang Iqra ma'ana biqori, yang disalahpahami aku ora iso maca. Kan itu debatable itu. Aku nggak bisa maca atau apa yang aku baca. Memang lu kira Jibril itu turun bawa spanduk nih? Mana ada spanduk nih? Ini tas Mama, bukunya Mama. Buku-buku yang itu. Iya, Mbak Mari. Apa Jibril itu gini? Ya. Iqra. Ini ada tulisan gini. Gua Hira gelap loh, PLN belum ada loh, lampu nggak ada loh. Kalaupun ada obor seberapa nampaknya. Apa yuk kira begini, terus Jibril turun terus bawa tulisan dari kantornya Gusti Allah sana, terus Iqra sama diginikan gitu. Terus Kanjeng Nabi, "Mana biqori? Aku enggak iso maca, aku enggak bisa baca," gitu. Tapi sulit merubah pemahaman orang yang sudah berkarat meskipun salah, kalau dikasih tahu itu sulit. Mana ada Nabi kok nggak bisa baca? Nabi itu ya semua bisa baca. Ya, itu belum lagi pertentangan. Iqra itu berasal dari qira'a atau berasal dari Quran, berasal dari isim atau berasal dari fiil. Itu berubah lagi nanti pemahamannya. Kalau Iqra itu dari isim Quran, maka itu berquranlah engkau, begitu. Tapi kalau Iqra itu dari fiil, dari qira'a, maka ya bacalah. Beda lagi, makanya kita belajar itu nggak ada selesainya. Ya, perlu kita belajar karena ilmu itu tidak terbatas, sedangkan kemampuan kita terbatas. Ya, jadi kalau aku ditanya, bagiku tanpa aku harus menafikan pemandangan yang lain, ya silahkan saja, aku hormati. Maka bagi aku wahyu yang pertama kali itu ya Al-Fatihah itu. Yang namanya pembukaan itu mesti di depan, nggak ada pembukaan di belakang. Sudah jelas kok ditulis Al-Fatihah, pembukaan itu Al-Fatihah itu. Maka dia di depan. Sebelum yang lain turun, dia sudah turun, pionir, pembuka jalan. Gitu loh. Tapi kan ini debatable, ya silahkan saja.
Begitu juga tentang bismillah. Bismillah dalam Al-Fatihah itu menjadi perdebatan. Padahal sudah jelas ada ayat mengatakan 7 kata yang diulang-ulang. Itu apa? Itu kan Al-Fatihah. Lah kalau bismillah tidak masuk Al-Fatihah, berarti kan menjadi 6 kata itu. Jadi bagi aku bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, bukan sekedar bismillah seperti pembuka ayat di surat-surat yang lain, bukan. Jadi pembuka surat maksudku, Al-Fatihah, fungsi bismillah di Al-Fatihah itu tidak sama dengan fungsi bismillah di surat-surat lain. Kalau di surat-surat lain itu dia pembuka surat. Tapi kalau bismillah di Al-Fatihah itu dia adalah bagian dari ayat. Jadi dia dihitung 1. Makanya jumlahnya pas 7. Itulah yang dikatakan 7 yang berulang-ulang. Nah kalau bismillah nggak dihitung 6. Mau dibawa kemana ayat yang 7 berulang-ulang itu? Al-Fatihah. Tiap hari kita baca, kita sudah pahamkah bagaimana sesungguhnya Al-Fatihah itu? Iya kan? Mungkin di antara viewerku masih ada saja yang belum tahu seperti apa yang aku ceritakan, bahwa Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali turun, dan itu tidak di Gua Hiro tapi karena lewat mimpi turunnya. Ya. Sekarang kalau kamu ditanyain kamu beriman kepada Allah, ya aku beriman. Terus bagaimana sih beriman kepada Allah itu bagaimana sih? Maka ada jawaban itu tertera di dalam surat Al-Fatihah. Suratnya nggak usah aku baca semua lah ya, karena kalian kan sudah familiar semua ya. Jadi nggak usah aku baca semua. Langsung saja aku menuju ke surat yang kedua. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayangnya oleh Depak diterjemahkan Tuhan. Kalau kamu baca Al-Quran terjemahan dan ada kata Tuhan, kamu harus hati-hati cek dan cek lagi ya, larikan ke Arabiunnya, dia Tuhan yang ilah atau yang Rob. Ya. Karena ilah dan Rob itu semua jadi Tuhan, padahal itu beda-beda gitu ya. Ya itulah keterbatasan terjemahan. Tapi alhamdulillah kitab suci kita itu masih terjaga original teksnya. Jadi kita bisa runut. Bayangkan kalau nggak ada kitab suci, original teksnya itu sudah hilang. Akhirnya ya memegang terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Kitab suci tidak boleh salah, sedangkan terjemahan kitab suci sangat manusiawi sekali kalau dia salah, karena dia adalah upaya manusia untuk bisa memahami kitab suci maka diterjemahkan. Yang namanya upaya manusia ya bisa saja ada salahnya. Gitu ya. Makanya berulang kali aku katakan kitab suci itu berbeda dengan terjemahan kitab suci. Artinya terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Kalau ada yang bilang dia megang kitab suci, tanya, mana yang kamu pegang itu kitab suci apa terjemahan kitab suci? Ya gitu kan. Kan aneh kalau nabinya itu orang Semitik bahasanya. Kebetulan Kanjeng Nabi Isa itu misalkan kita ambil ya Ibraniun. Terus ada firmannya dalam bahasa Jawa misalkan. Kan ada dalam bahasa Batak, dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia. Nah itu harus dipahami bahwa itu terjemahan kitab suci loh. Kan begitu cara pemahamannya secara akademis kalau kita pilah-pilah gitu. Sama dengan Al-Quran ini terjemahan, ini nampak lihat. Ini terjemahan, ini original teksnya. Untungnya kita ada original teksnya, maka aku menganjurkan ketika ada kata Tuhan, kamu bawa ke original teksnya, dia yang ilah atau yang Rob. Karena apa? Ilah dan Rob itu sama-sama dipukul rata menjadi Tuhan dalam terjemahan. Dan kita memang harus maklum ya, terjemahan namanya terjemahan seperti itu. Nah, sekarang setelah kita uji, ternyata di sini adalah alhamdulillah Rob bil alamin, Robbi. Maka aktualisasi iman kepada Allah yang pertama adalah
kita mengambil, kita menerima bahwa Rob kita itu Allah. Yang pertama, ya. Rob kita itu Allah, ya. Jadi bagi mereka memang banyak Rob, tapi bagi kita hanya satu saja Rob, yaitu Allah. Satu, ya. Berikutnya aku langsung ke ayat yang aku tuju saja ya. Kalau keseluruhannya aku baca juga kan kalian sudah pada hafal lah. Masuk surat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ya. Di sini yang menguasai, ya nggak apa-apa lah. Sebetulnya kurang setuju aku ya, yang menguasai. Ya. Yaumiddin itu diartikan hari pembalasan ya. Malik itu raja, penguasa, yang menguasai. Berarti yang punya kekuasaan. Itu Malik, ya. Maka Malik kita itu hanya Allah. Kalau tadi Rob kita Allah, Malik kita Allah. Penguasa ini. Penguasa jagat raya ini, mulai bumi yang kita tempati sampai planet-planet segala angkasa raya. Ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus, Pluto, komet. Terus apalagi ada penemuan-penemuan para saintis. Nggak ngerti aku, nggak ngikuti lagi dunia-dunia antariksa. Kalau kami dulu namanya ilmu bumi antariksa, ya. Itu semua yang nggak tahu berjuta-juta, bermiliar-miliar kilometer atau apalah ya, sudah kita nggak mampu. Itu dalam satu kekuasaan tunggal, yaitu penguasa itu yang dia penguasa, Malik itu ya, bisa raja gitulah ya. Ya Allah itu. Ya. Allah itu. Oke. Jadi nanti macam-macam ada konsekuensinya kalau kita terima Allah itu sebagai Malik, Allah sebagai Rob, itu masing-masing ada konsekuensinya ya. Oke, aku lanjutkan dulu. Berikutnya masuk ke surat yang kelima, Iyyaka na'budu. Nah ini kadang-kadang orang kalau baca itu digandeng jadi seolah-olah dianggap itu satu kata, padahal kan dua kata itu ya. Iyyaka baru na'budu, wa iyyaka nasta'in gitu loh. Tapi kalau kita baca, kalau kita dengar imam-imam tuh biasanya, makanya kan aku berkali-kali bilang sholat itu bukan bernyanyi tapi berdialog. Cuman ya bagaimana ya, merubah budaya itu sulit sih. Kalau aku ngimami itu nggak mau aku dilakukan. Karena kita sedang berdialog, bukan sedang bernyanyi. Ya. Jadi bahasanya bahasa dialog, dan Al-Quran itu turun dalam bahasa dialog, bukan bahasa lagu. Kadang-kadang orang memberatkan lagu tapi pemenggalan katanya itu nggak tepat, sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal ka dan na itu terputus itu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu loh. Na'budu nasta'in. Itu terputus. Kadang-kadang dibabat jadi kalau nggak ngerti dikirain satu kata itu. Kana. Ya. Jadi itulah perlu kita benahi. Di sini apa? Hanya kepada Engkaulah kami, di sini dikatakan menyembah ya, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Ada yang bilang beribadah, tapi di sini menyembah ya maksudnya beribadah itu ya. Nah, di sini kita hanya menerima Allah sebagai ilah. Atau ada yang bilang ma'bud. Ya, tapi lebih familiar disebut ilah. Jadi bagi mereka memang banyak ilah. Tapi bagi kita orang Islam hanya satu saja ilah, yaitu Allah. Bagi mereka memang banyak Malik.
Tapi bagi kita orang Islam hanya ada satu saja Malik, yaitu Allah. Bagi mereka memang banyak Rob, tapi bagi kita sebagai orang Islam hanya ada satu Rob saja, yaitu Allah. Ya. Sekarang kita coba konsekuensinya. Kalau menerima ya Allah sebagai Rob, konsekuensinya itu kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk, sebagai bayan, penjelas, dan sebagai purgon, pembeda. Petunjuk, penjelas bagi petunjuk itu, terus sebagai pembeda, benar salah, halal haram. Apa yang dipakai Al-Quran? Itu bisa di surat Al-Baqarah berapa lupa aku. Kamu bisa lihat di sana ya. Itu konsekuensinya kalau kita menerima Allah sebagai satu-satunya Rob kita. Ya. Kita harus menerima Al-Quran sebagai hudan kita, sebagai bayan kita, sebagai purgon kita. Kembali lagi ke kajian yang dulu. Artinya Al-Quran itu sudah dicontohkan menjadi omongan Kanjeng Nabi. Sekarang kita sebagai pengikutnya, Al-Quran itu harus menjadi omongan kita juga. Makanya kan saling terkait kajian-kajianku itu. Satu topik dengan topik yang lain. Oke. Konsekuensinya, kalau kita menerima Allah sebagai Malik, tadi sebagai Rob ya, maka mulkiyah, teritorial yang aku bilang tadi itu hanya ada dalam satu kekuasaan, itu Allah. Makanya sebetulnya orang itu nggak boleh loh membuat hukum. Nggak boleh. Karena kalau orang nanti itu membuat hukum, dia akan membuat hukum yang menguntungkan diri dan kelompoknya. Itu sudahlah di mana-mana, mulai zaman Alif sampai zaman Ya begitu. Terutama orang-orang yang berkuasa itu membuat hukum. Mesti hukumnya itu berpihak kepada yang buat. Makanya sebetulnya kerangka berpikir dasarnya itu manusia itu tidak boleh membuat hukum. Karena manusia itu bukan Malik. Yang Malik itu Allah. Dia yang menguasai seluruh teritorial ini. Jangankan bumi. Yang di planet-planet sana itu dalam satu kekuasaan tunggal, yaitu Allah. Maka dia sebetulnya yang punya hak bikin hukum. Maka hukum itu termaktub dalam Al-Quran yang aku bilang kemarin. Dan Al-Quran itu menjadi raw material. Artinya karena manusia itu hidup dalam dimensi perkembangan budaya, karena kita makhluk budaya. Di dalam budaya itu ada aturan-aturan. Silahkan kalian membuat hukum atau aturan, kumpulan peraturan itu kan disebut hukum ya. Silahkan kalian membuat hukum, tapi hukum yang kalian buat itu bahan bakunya nih, teritorialnya itu, raw materialnya itu Al-Quran. Ya. Jadi kan kemarin aku sudah jelaskan. Ini Al-Quran ini ya. Ini raw material hukum. Nah, kalian kalau membuat hukum harus mengacu pada ini gitu. Bertentangan enggak? Ya, ini raw material. Ini kentangnya. Nah, kalian nanti mau bikin keripik kentang, mau bikin sayur kentang, mau bikin berkedel kentang itu terserah. Tapi ini kentangnya. Wis gampangin ngono lah ya. Supaya enggak terlalu ruwet kalian menerima, supaya gampang. Itu konsekuensi kalau kita menerima Allah sebagai Malik. Jadi aku ulangi lagi, pada dasarnya kita tidak boleh membuat hukum, karena hukum itu hak Allah, karena dia yang menjadi Malik. Kalau yang ketiga ya, menerima Allah satu-satunya sebagai ilah kita, kita tidak boleh beribadah kepada siapapun selain kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Tidak boleh dicampur. Ya. Allah ya Allah, tunggal ya tunggal. Tidak boleh dia bercampur. Di samping Allah ada dua yang lain itu tidak boleh. Ada tiga yang lain tidak boleh. Jangankan dua tiga, ada satu yang lain pun tidak boleh. Allah ya Allah totil. Itu konsekuensi kalau kita sudah menerima Allah sebagai ilah kita, maka tidak ada yang kita ibadahi kecuali Gusti Allah ingkang Maha Agung. Itu namanya pemurnian. The only one, totil.
Satu ya satu, bukan satu dalam tiga, tiga dalam satu, bukan begitu. Ya, jadi tidak boleh. Kalau bercampur satu saja, jangan dua. Di samping Allah ada lagi satu yang diibadai. Itu jatuhnya sudah syirik. Ya, kamu jadi musyrik. Jadi tidak boleh. Oke, penjelasanku pagi ini ya sudah aku paparkan dan semoga kalian semua bisa memahaminya ya. Kalaupun bisa ya dibaca-baca ulang lah. Jadi kalau ditanya, apakah kalian beriman kepada Allah? Iya, kami beriman. Terus bagaimana aktualisasi dari iman itu? Oh, begini. Aktualisasi dari iman itu adalah seperti yang dijelaskan oleh surat Al-Fatihah, surat pembuka. Ada di surat 2 bahwa konsekuensinya kita beriman kepada Allah, aktualisasinya adalah kami hanya mempunyai Rob. Dan Rob kami itu hanya Allah. Kami mempunyai Malik dan Malik kami itu hanya Allah. Kami mempunyai ilah dan ilah kami itu hanya Allah. Itulah aktualisasi daripada iman kepada Allah. Oke, aku berusaha menampilkan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin di pagi yang masih dingin ini. Semoga kalian mudah pahami ya. Dan besok insya Allah kita beriman kepada Rasul itu seperti apa ya. Jadi satu-satu sendiri-sendiri videonya supaya tidak bercampur biar fokus. Oke, itu dulu kajian kita. Minum dulu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk saudara-saudaraku semuanya yang lagi asik, lagi sibuk mengais rezeki dari Allah, semoga menjadi rezeki yang barokah ya, rezeki yang diridhoi oleh Gusti Allah ingkang Maha Agung ya. Semoga rezekinya tambah dan tambah lagi. Dan kalau tambah, bertambah dan bertambah, jadikanlah itu lebih bermanfaat untuk semuanya, untuk dirimu, keluargamu, untuk duniamu, untuk akhiratmu, untuk dinmu ya. Oke, sampai ketemu besok insya Allah ya. Ngobrol pagi ya, semoga nggak tahu kira itu besok ada kesibukan nggak ya. Semoga dia ada di rumah. Kalau ada kesibukan ya kita menyesuaikan aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.